Jamaah yang dimuliakan Allah, 4 hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bab yang ke-16 ini dengan judul yang beliau angkat yang merupakan potongan dari hadis fitnah itu muncul dari timur. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini dan yang semana dengan ini seringkali dipakai oleh sebagian orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena beliau berasal dari Najd. Berasal dari Najd. Ya, tuh hadis Nabi jelas. Dari Najd lah keluar tanduk syaitan. Tuh syaitannya Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Maka dijawab oleh para ulama. Sebelum kita jawab, kita katakan terlebih dahulu. Silahkan buka syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kira semua orang yang teriak-teriak Wahabi hari ini sepakat Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan Wahabi. Atau ada yang berani mengatakan boleh juga mulai terpapar aliran Wahabi? Hah? Yang hari ini teriak-teriak Wahabi, ana yakin 100%. Tidak ada yang menganggap Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i sebagai Wahabi. Nah, dan beliau telah, silakan lihat penjelasan beliau terhadap hadis ini. Karena sebaik-baik syarah terhadap Sahih Bukhari adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau menegaskan bahwa Najd di dalam bahasa Arab itu adalah kullu ma irtafa minal ard. Setiap daratan bumi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sebutan untuk daratan bumi yang lebih tinggi, bukan sebuah nama untuk suatu tempat, suatu kota atau suatu negeri. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Najd yang Nabi maksud di dalam hadis ini bukanlah Najd di masa ini. Kenapa demikian? Yang pertama, Najd yang ada di masa sekarang ini, di masa Nabi namanya Taif. Maka silakan buka sirah ketika Nabi berdakwah ke Taif. Ya. Kemudian beliau dihujani batu oleh masyarakat Taif sampai berlumuran darah, ya kan? Kemudian datang malaikat menawarkan, kalau kamu izinkan akan aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Maka Nabi berdoa, jangan. Aku justru berdoa, ayyukhrijallahu min aslamin man ya'budu syai'a wa la yusyriku bihi syai'a. Man ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berdoa kepada Allah agar Allah lahirkan dari mereka anak keturunan yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, telah datang riwayat yang mentasrih. Di luar Bukhari dan Muslim ada kalimat Iraq. Ini juga yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas ketika ada orang Khawarij bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Mekah. Dia bertanya, aku tadi memukul nyamuk sehingga aku terkena darahnya nyamuk. Apakah ini bisa bermasalah untuk ihramku? Apakah dijawab pertanyaan oleh Abdullah bin Abbas? Lihat sikap Abdullah bin Abbas. Karena yang bertanya ini adalah Khawarij. Dan Khawarij di masa dahulu dikenal ekstrim ibadah. Ya. Ekstrim ibadah. Maka kata Abdullah bin Umar, apa yang membuat kalian bertanya tentang yang paling kecil, tetapi tidak membuat kalian bertanya tentang yang lebih besar dari itu? Maksudnya kata para ulama, darah nyamuk kalian tanyakan apa hukumnya dalam ihram. Darah para sahabat Nabi kalian tumpahkan di dalam kota Madinah. Itu maksudnya. Utsman bin Affan meninggal di tangan mereka. Mereka kepung rumahnya. Ali bin Abi Thalib di tangan mereka. Abdurrahman bin Muljim. Ini hafid Al-Quran. Ahli puasa. Ahli sholat malam. Bahkan di masa Umar, dia dipilih oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran. Dikirim dari Madinah oleh Umar ke mana? Ke Amr bin As. Sebagai gubernurnya di Kufah. Aku kirimkan kepadamu orang yang terdekat di sisiku untuk mengajarkan agama Allah Al-Quran. Ini menerangkan kepada kita jamaah bahwasanya tazkiyah, pujian seorang ulama kepada seorang mahasiswa, seorang da'i, seorang penuntut ilmu, seorang ustadz itu tidak menjadikan dia maksum dari kesalahan. Bisa jadi di saat dia dipuji dia masih baik, masih istiqomah. Setelah yang memujinya meninggal dunia dia bisa berubah, yang namanya manusia, ya kan? Contohnya ini Abdurrahman bin Muljam. Di masa Umar, orang dekat dengan Umar. Dan dikirim oleh Umar untuk mengajarkan Al-Quran kepada Amr bin As yang menjadi gubernur di luar Madinah saat itu.
Tetapi justru Ali meninggal dunia, tewas mati syahid di tangan dia. Dan tokoh Khawarij. Ini menerangkan kepada kita tazkiyah seorang ulama, pujian seorang ulama kepada seorang dai, kepada seorang ustaz, seorang syekh, seorang mahasiswa. Bukan berarti dia akan maksum sampai hari kiamat, tidak bisa menyimpang. Nah, ya, Abdurrahman bin Muljam. Ini jawaban Abdullah bin Abbas kepadanya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku telah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah itu muncul dari Irak. Abdullah bin Abbas. Ya, ini diantara ya, riwayat yang menegaskan bahwa yang masuk dengan Masyriq Timur di sini adalah Irak. Jawaban berikutnya, Nabi tadi dengan jelas mengatakan ketika beliau berdiri di samping mimbar, kata Abdullah bin Umar, mustaqbilunil masyriq. Boleh menghadap ke timur. Silahkan buka peta. Timurnya Madinah adalah Irak. Ya, adalah Badiyatul Irak. Ini juga ditegaskan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Di antaranya Al-Imam Khattabi. Ini sudah hidup ratusan tahun sebelumnya beliau. Sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Khattabi sudah ada. Nah, beliau mengatakan, dan beliau salah satu ulama Syafi'i. Salah satu ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Ya. Beliau mengatakan, wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatul Iraq wa nawahiha. Najdnya penduduk Madinah itu adalah badiyatul Iraq. Adalah arah Badu Irak dan sekitarnya Irak. Itulah najdnya penduduk Madinah. Nah, ini yang mengatakannya adalah Imam Al-Khattabi. Dan memang iya, Khawarij munculnya dari Irak. Murji'ah juga dari sana. Jahmiyah, Syiah awal munculnya juga dari Irak. Yang mengajak Husain untuk ke Irak dengan alasan akan membaiatnya. Rupanya di tengah perjalanan mereka mengkhianati Husain. Sehingga Husain mati di tangan pasukannya Yazid bin Muawiyah tanpa perintah dari Yazid dan tanpa sepengetahuan ya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah benarnya ucapan sebagian ulama. Di antaranya Imam Syafi'i. Di antara pintu penyimpangan dalam agama ini adalah tidak pahamnya sebagian orang terhadap bahasa Arab. Akhirnya menerjemahkan hadis sesukanya. Pada secara bahasa saja Ibnu Hajar mengatakan tadi Najd itu adalah dataran bumi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan hadis, seseorang itu tidak boleh mencukupkan dengan ilmu sastra Arab yang dia miliki semata. Jangan terlalu pede di dalam mengambil suatu hukum dari sebuah ayat dan hadis sebelum melihat bagaimana penjelasan para ulama yang kehidupan mereka lebih dekat dengan hadis itu daripada kita. Terkhusus para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Abdullah bin Abbas telah menegaskan itu adalah Irak. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang marfu, Syekh Al-Albani mengatakan ada penyebutan Irak. Nah, bisa-bisanya hari ini kalimat Najd ini diarahkan ke Najd yang hari ini. Najd hari ini di masa Nabi namanya Taif. Nah, Taif adalah sebutan Najd hari ini. Justru adalah orang-orang yang Nabi doakan agar Allah lahirkan dari tulang punggung mereka anak keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tatkala beliau berlumuran darah dan bersama beberapa sahabat karena dilempar dengan batu oleh penduduk Taif. Ketika beliau berdakwah ke Taif setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Beliau ingin melihat manakah apakah Taif bisa menjadi pusat dakwah setelah beliau melihat di Makkah sudah tidak kondusif. Justru beliau dilempar dengan batu. Maka datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan dalam perjalanan pulang beliau dari Taif ke Makkah. Kalau engkau izinkan akan aku angkat gunung ini untuk aku timpakan kepada mereka. Kalau kita mendapatkan tawaran seperti itu, apa jawabannya? Kok baru sekarang malaikat setelah aku berdarah, kenapa enggak dari sebelumnya? Ya, Nabi mengatakan jangan. Justru aku berharap ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berdoa berharap kepada Allah agar Allah keluarkan dari tulang punggung mereka anak keturunan
yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sesuatu apapun. Dan penjelasan kita ini bukan baru 10, 20 atau 100 tahun yang lalu jamaah. Ini penjelasan sudah datang dari Abdullah bin Abbas. Ini penjelasan sudah datang dari Al-Imam Ibnu Hajar yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Telah datang dari Al-Imam Al-Khattabi yang hidup sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ini sekedar penjelasan ulama di Saudi karena mereka ingin membela Saudi Arabia. Ini amanah ilmiah terhadap hadis Nabi SAW. Ya. Adapun negara Saudi Arabia, kita tidak pernah mengatakannya sebagai negara yang maksum. Bahkan kita tidak pernah menjadikan Saudi Arabia sebagai sumber hukum di dalam Islam. Dakwah sunnah selalu menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Siapa yang berada di atasnya, dia benar. Siapa yang menyelisihinya, dia dikatakan salah dan keliru walaupun dia tinggal di Madinah. Ulama'nya Madinah seandainya. Imam Malik sendiri mengatakan kullun yu'khad wa yuraddu min qawli illa sahibu hadal qabr, yakni Nabi SAW. Setiap ucapan ulama ada yang bisa diterima dan ada yang harus ditolak. Kecuali ucapannya Nabi SAW pemilik kubur ini. Dan walillahilhamdu wal minnah. Kita tidak pernah mengajak orang untuk meyakini Saudi sebagai negara yang nggak punya dosa. Ya. Namun tentunya pembelaan kita karena di sana ada kiblatnya kaum muslimin. Dan seburuk-buruknya Saudi kita tidak melihat ada negara yang lebih menjaga tauhid dan sunnah. Maksiat tidak dipungkiri ada. Tetapi silahkan keliling dari ujung Saudi ke ujung Saudinya. Tidak ada kuburan yang punya nama. Dari semenjak raja pertama sampai hari ini kuburannya sama. Dengan bentuk kuburan masyarakat yang rakyat jelata. Nggak ada namanya. Tidak ada yang lebih dari 1 jengkal. Tidak ada kuburan yang ditinggikan. Dan tidak ada kelambu di kuburan. Nggak ada orang yasinan setiap malam Jumat pasang kelambu di baki. Nggak ada.